Halo Sobat Inspirasi, kembali lagi di channel Ruang Temu Inspirasi. Nah, ini hari ini kita ngobrol-ngobrol santai, topiknya juga santai banget. Nah, kali ini saya kehadiran teman lama banget gitu ya, lama banget nggak ketemu maksudnya. Nah, ini Mas Jody Kurniawan. Halo Bapak Keji yang terhormat. Halo. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang gimana sih pentingnya personal branding, terus juga soft skill atau networking di dunia kerja. Nah, ini mungkin Mas Jody bisa sharing-sharing pengalamannya di dunia kerja seperti apa gitu ya, personal branding yang harus dibuat oleh mahasiswa atau pelajar untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Monggo Jod. Ya, selamat datang teman-teman di channel apa? Inspirasi. Ruang Temu Inspirasi. Ruang Temu Inspirasi. Sebenarnya kalau ngomongin personal branding ya, personal branding itu kan ini aja, tergantung sama apa yang lu punya gitu. Betul. Iya kan? Jadi di mana lu pede sama kemampuan lu, itu bisa menjadikan lu sebuah pembeda di antara orang lain. Jadi lu akan lebih menonjol gitu. Ngambil contoh. Gua misal. Katakanlah gue itu bisa lebih baik public speaking dibandingkan orang di sekitar gue, misal. Makanya beberapa kali gue diminta untuk jadi MC, misal, atau ngisi podcast segala macem. Kenapa? Karena pertama gue pede sama cara public speaking yang gue punya. Oke? Walaupun itu belum expert ya, belum sesuatu yang bisa gue pakai untuk bekerja lebih jauh lagi untuk public speaking ini. Cuman setidaknya gue tuh berani dan mau disuruh, karena gue tahu apa yang gue punya tuh bisa. Makanya keuntungannya banyak gitu kalau misalnya lu lebih menonjol dibandingin yang lain, ya kan. Jadi lu akan lebih dikenal orang gitu. Contoh lagi, gue nge-MC misal di kantor atau di mana. Mungkin kalau misalnya gue nge-MC di acara kantor, nggak nge-MC di mana-mana, orang-orang atau bos-bos mungkin nggak akan tahu ada gue gitu. Apalagi kalau kantor itu kan biasanya, walaupun nggak semua kantor kayak gitu ya, semua kantor tuh kan ada jenjangnya biasanya. Nah, bisa jadi soft skill atau public speaking yang gue punya ini itu bisa membuat gue lebih dikenal sama yang sebenarnya jenjangnya itu jauh. Yang membutuhkan skill tersebut bisa jadi gitu ya. Iya, bisa jadi kayak gitu. Makanya kalau untuk teman-teman misalnya lagi kuliah, lagi SMA, ya nggak harus public speaking, soft skillnya atau apa personal brandingnya. Kalau bangun personal branding itu kan supaya kita lebih dikenal sama orang. Terus orang itu langsung tahu bahwa kita adalah orangnya seperti ini gitu. Jadi gimana cara dapat personal branding yang baik ya tergantung. Misal di pekerjaan, kalau gue ngobrol malu nih, gue misalnya lagi day one nih, gue masuk kantor, terus lu nanyain kerjaan ke gue, terus gue cara ngerespon dan cara komunikasinya tuh tidak seramah orang yang seharusnya di hari kerja pertama itu harusnya ramah gitu, kayak jutek. Orang kan langsung lihat, langsung ngejar sih misalnya, ya anak baru, tapi kok diajak ngobrol ya gini kayak nggak apa ya, nggak menarik gitu. Jadi personal branding lu dibangun dari situ, apalagi first impression tuh. Ya, kesan pertama, bukan kesan pertama ya. Nah, tadi kan personal branding itu membuat diferensiasi antara kita dengan orang lain gitu ya. Apa yang menjadi pembeda kita? Tadi salah satunya gimana kita menciptakan pembedaan tuh dari mungkin dari ekskul atau memang dari skill-skill kita yang punya. Nah, ini kita coba elaborasi dengan kebutuhan industri saat ini gitu ya, dengan digitalisasi sekarang. Nah, itu gimana Jod mengkaitkannya? Maksudnya personal branding yang memang dibentuk melalui digital media sosial. Nah, itu seberapa penting? Kalau gue pribadi ya, sejujurnya personal branding di media sosial, let's say itu ada Instagram, X atau Twitter atau Facebook. Menurut gue itu nggak terlalu penting, ya kan? Karena apa yang lu lihat apa yang orang bangun di situ itu bisa jadi benar bisa enggak. Walaupun tujuannya adalah itu membuat personal branding gitu. Ya kan? Kayak misal lu personal branding lu di Instagram personal branding lu itu misalnya orang yang suka pamer misalnya, orang yang hedon, orang yang suka belanja. Padahal di balik itu bukan yang sebenarnya gitu. Jadi menurut gua kalau lu kita sangkut pautkan ke dunia pekerjaan, lu harus lebih bisa memanfaatkan
personal branding lu itu jangan di media sosial kayak Instagram atau Facebook segala macam, tapi lu pakai LinkedIn. Nah, itu dia maksudku. Nah, LinkedIn itu tempat yang emang benar-benar untuk orang profesional. Jadi semua semua informasi pekerjaan, informasi experience, pengalaman segala macam itu tuh bisa lu cari di situ. Nah, kalau lu mau lu kedepannya dikenal oleh perusahaan dengan personal branding lu yang bagus, ya lu bikin seprofesional mungkin di LinkedIn itu. Orang nggak akan ngeliat Instagram lu, walaupun memang ada beberapa perusahaan yang mungkin kalau kita lagi ngisi form itu akan ditanya media sosialnya apa aja. Ya itu mungkin sebagai ini aja kali. Filterisasinya aja. Tapi yang utama itu sebenarnya LinkedIn. Karena gue beberapa kali dapat kerja di LinkedIn. Thank you LinkedIn. Nah, ini poin utama ya dari mungkin sesi ini ya. Nah, tadi LinkedIn itu sebetulnya punya power untuk ya mendukung personal brandingnya teman-teman gitu ya. Walaupun memang tadi Jody bilang Instagram, Twitter itu hanya sebetulnya untuk cross check gitu ya. Doang, iya, profiling. Nah, bisa diceritain Jod mungkin pengalamannya menggunakan LinkedIn untuk membentuk personal branding sehingga itu tadi job hunter ya gitu ya. Job hunter ya. Nah, itu dia bisa langsung wah ini kayaknya talentnya cocok nih buat company kita. Nah, ini gimana tuh? Kalau pengalaman sih ya, pengalaman gue tuh mulai pakai LinkedIn mungkin tahun 2021, 2020 ya. Jadi memang awal-awal banget mulai kerja tuh. Sebelumnya gue nggak tahu LinkedIn, gue cuma tahu Kaliber tuh ada. Kaliber itu dia cuma dia nggak spesifik LinkedIn. Kalau LinkedIn kan lu pengalaman segala macam lengkap situlah. Orang-orang juga udah banyak yang pakai. Kalau Kaliber tuh kayak cuma lu apply. Nah, kalau di LinkedIn itu sekecil apapun kontribusi lu yang lu lakukan untuk perusahaan, kalau lu taruh di LinkedIn, itu poinnya plusnya gede, gitu. Either lu cuman misalnya cuman ngobrol, kayak gue waktu itu podcast sama Bu Wani Sabu, gue taruh di LinkedIn tuh, yang nge-react banyak, karena orang-orang tahu Bu Wani Sabu itu siapa. Terus karena memang itu dunia pekerjaan dan geraknya kebetulan kita di dunia perbankan, itu cepat nyebar kemana-mana. Gitu. Jadi orang akan melihat, oh ini orang punya pengalaman, misalnya mendapat ilmu dari Bu Wani Sabu, portofolio, benar. Itu banyak dapat dari situ. Nanti misalnya lu dapat achievement, lu dapat sertifikasi, itu bisa lu taruh di situ. Terus misalnya achievement lu selama setahun itu apa, lu publish di LinkedIn. Itu nanti bisa jadi pertimbangan sama job hunternya gitu buat melihat, oh ini orang berpotensi besar. Coba kita approach, walaupun ya approach belum tentu semuanya lolos ya, kalau seprofesional apapun, kalau misalnya kitanya gak cocok sama perusahaannya ya goodbye juga. Jadi memang saya dapat informasi dari teman-teman ya, dari spesialis sosial media. Jadi di 2025 itu LinkedIn itu akan pertumbuhannya tuh melesat gitu ya. Gak cuman tadi personal branding. Jadi di LinkedIn itu sekarang udah dipublish kayak karya-karya ilmiah atau data-data statistik yang memang ya kalau misalnya kita lihat LinkedIn itu sebetulnya audiensnya ya pemikir gitu ya. Pemikir dan juga ya beda dengan sosial media lain. Nah, itu poin-poinnya LinkedIn itu satu sisi untuk profiling teman-teman, satu sisi lagi dari sisi institusi gitu ya, bisa menggunakan LinkedIn itu untuk publish itu misalnya karya-karyanya gitu. Benar. Jadi sebenarnya LinkedIn itu juga bisa dipakai bukan cuma buat kita cari kerja ya. Jadi lu tuh bisa sambil cari, lu juga bisa melakukan profiling si perusahaan. Betul. Misalnya ada lowongan apa nih, dia butuh orang yang kayak gini. Kita lihat apakah ini cocok sama kita atau enggak. Jadi kita bisa tahu tren yang sering dicari oleh perusahaan itu seperti apa. Jadi kita bisa ngembangin juga nih. Oh, sekarang perusahaan butuhnya orang yang misalnya komunikasinya bagus, public speaking-nya oke. Ke certified apa segala macam. Nah, itu coba kita explore sendiri. Gitu. Ya sebenarnya mau nggak mau ya, karena emang sebenarnya perusahaan-perusahaan gitu kan memang ada kriteria sendiri gitu. Betul. Jadi nggak semuanya langsung mereka approve, mereka masukin, sekarang nggak. Tetap kita harus tahu kemampuan kita di mana, balik lagi ke personal branding, kita tahu kemampuan kita tuh kayak di mana, PD-nya di mana. Kalau misal lu PD di situ, lu coba apply. Gitu. Ya itu jadi referensi teman-teman gitu ya. Tadi personal branding, gimana cara dapetnya, terus
platform apa yang memang cocok. Nah itu tadi personal branding. Nah ini lanjut ke sesi berikutnya ini sebelum tadi personal branding ya, sebelum personal branding itu kebentuk, Jod. Nah itu kan ada yang memang proses-proses yang dilalui gitu ya. Nah entah itu soft skillnya di teman-teman di mahasiswa atau pada saat sekolah mahasiswa itu memang punya kegiatan-kegiatan yang mendukung itu. Nah itu pengalaman lu gimana, Jod? Pengalaman gue nih ya, ini jujur waktu gue kuliah itu gue pernah ikut komunitas radio kampus, namanya Radio kalau masih ada sih sekarang, masih jalan. Di mana, Jod? Di Telkom Bandung. Telkom Bandung, Jaya. Jaya. Iya, jadi gue tuh ambil kan lulusan ilmu komunikasi ya. Iya. Jadi gue tuh sama sekali nggak tahu, have no idea apa yang akan gue lakukan di ilmu komunikasi, karena yang gue tahu hanya TV waktu itu, kerja di TV. Iya. Ternyata radio gue waktu itu nggak tahu bahwa itu ada radionya di situ. Jadi setelah gue masuk kuliah, gue lihat ada semacam kegiatan namanya Radio, komunitas radio di kampus Telkom itu, jurusan ilmu komunikasi, lagi open registration, lagi oprek dulu namanya, open registration. Ya udah gue coba apply. Gue tuh apply ke TV sama ke radio. Ini Ormawa gitu ya? Bukan. Iya, kinda Ormawa sih. Yeah. Cuman ya kayak lebih ke komunitas tapi fakultas aja. Yeah. Enggak yang kampus besar enggak. Jadi gue masuk, gue apply langsung jadi announcer. Padahal gue nggak ada apa. Zaman gue SMA, gue nggak pernah ada pengalaman apapun itu jadi public speaker, jadi ngomong di depan, itu nggak ada sama sekali. Jadi belajar benar-benar dari nol, dari titik terbawah. Gue masuk ke radio, keterima announcer. Yang pertama didengar sama senior waktu itu adalah ini suara. Mereka nggak ngelihat mereka itu ngelihat potensi lah. Yeah. Itulah pentingnya lu mencoba gitu. Walaupun lu di situ belum terlalu bagus, tapi lu terlihat ada potensi, ditarik gitu. Maksudnya potensi dari lu mau apa enggak dulu. Terus bener. Pita suara lu cocok. Pita suara lu tapi gimana Bang gitu. Riko Ceper itu dia penyiar radio yang satu-satunya yang cadel mungkin ya. Mungkin ada lagi ya. Itu makanya personal brandingnya kan. Nah, itu. Itu makanya bukan berarti lu suara lu nggak bagus, suara lu lu cadel misalnya, sorry ya, cadel. Ya bukan berarti lu itu sebagai kekurangan, enggak. Lu Nikita Gina dia cempreng. Jadi announcer. Laku dulu zamannya Desta Gina in the Morning. Desta juga cempreng, laki-laki suaranya ngebassnya dikit, misalnya. Makanya, pokoknya gue masuk radio, gue nggak tahu sama sekali harus ngapain, gue belajar dari nol. Disitulah mulai kebentuk soft skillnya pelan-pelan. Mulai gue diajarin gimana caranya nge-announcing, pede aja, terus diajarin gimana caranya improvisasi, gitu-gitulah. Hal-hal basic kayak gitu. Belum yang terlalu expert, tapi basic-basic gitu yang bikin gue sampai sekarang itu public speaking-nya oke gitu, bisa gitu. Gue ngerasa pede di situ, makanya mulai dari situ pembentukannya. Makanya teman-teman penting banget kalau misalnya masuk kuliah, masih SMA, ya memang benar-benar ya teman-teman ya bebas lah mau main kayak mau apa, tapi setidaknya punya tempat untuk mengasah soft skill-nya juga, ngerasa cocoknya di mana. Bener sih teman-teman, jadi nggak cuman kuliah kampus, kuliah pulang gitu ya, kupu-kupu. Jadi kita manfaatin juga untuk organisasi di kampus untuk mengasah soft skill sama leadership ya. Leadership benar. Leadership itu biasa kepanitiaan, apa sih namanya gue lupa, himpunan mahasiswa gitu-gitu. Nah itu penting. Kayak gue pernah jadi ini berawalnya semuanya dari radio ya. Betul. Dari radio tuh gue kemana-mana. Bener-bener dilihat, terus gue diajak masuk panitia ini, dilihat masuk panitia ini cocok, gue ditarik lagi panitia sana, panitia sana. Jadi itu ngebangun pelan-pelan gitu loh, Ji. Yeah. Jadi kayak mulai dari leadership-nya, soft skill-nya, leadership-nya, kepemimpinan segala macem. Itu sama mental ya? Sama mental, betul. Mental dibentuk loh. Pas ya kuliah tuh bukan cuma kupu-kupu sebenarnya ya, bebas ya orang-orang pilihan ya. Pilihan orang mau kuliah, mau fokus kuliah atau mau sambil mengasah sesuatu. Nah, gitu. Jadi itu selain tadi soft skill, mental, terus pengalaman atau teman baru gitu ya, suasana baru. Nah, yang paling penting tuh dari mengikuti organisasi kampus itu konflik manajemen. Nah, itu kayak apa lu, Jod? Pengalaman lu, Jod?
Enggak sih, bukan alasan ya. Itu Konflik ngatur. manajemen maksudnya di internal organisasi itu menghandlenya seperti apa, ketemu orang yang seperti ini kayak apa gitu. Oh, itu mah ya biasa lah. Kalau ketemu sama orang-orang yang nggak sesuai sama ekspektasi lu, Ya, dinamika ya itu ya. dinamika itu biasa banyak. Bukan cuman di organisasi aja, bahkan di kelas kuliah pun bisa aja ketemu orang yang kerja kelompok Ya. misalnya, yang aneh-aneh kayak gitu. Itu ya namanya zaman kuliah ya. Ya, numpang titip nama Numpang kayak gua gitu ya. absen doang. Numpang Nanti absen doang ya, titip nama doang gitu. bikin materi kagak, presentasi juga cuman pembukaan doang. Siapa yang kayak gitu? Bukan pengantar Coba doang. pengantar dong, ya selamat pagi, kita akan membawakan materi misalnya public speaking ya. Pertama akan dijelaskan oleh Kenji, udah gitu doang. Gue jelasin pengantarnya, habis itu gue lempar. Sisanya lu Kayak- lempar kemana-mana, ya baik. Iya terserah sih, itu pilihan aja. itu pilihan. Jadi memang di organisasi itu bisa membentuk soft skill teman-teman, terus juga kapasitas mental dan pengalaman. Nah, tapi yang paling penting itu Jod, kolaborasi gitu ya. Nah, itu pengalaman lu gimana dengan membentuk tadi personal branding, terus dikaitkan dengan soft skill di organisasi segala macam. Terus lu sebetulnya punya apa? Channeling buat berkolaborasi. Nah, itu punya pengalaman lu di Ormawa lu gitu ya. Karena organisasi iya sih, kayak itu secara nggak langsung lu, secara nggak sadar ya, secara nggak sadar pasti akan ada. Jadi kayak misalnya lu itu ngikut sebuah organisasi, terus ya kita gue bilang kalau misalnya lu dilihat sama si orang organisasi ini lu kinerjanya bagus, ininya bagus, lu tuh akan dibawa dan akan dikenalkan sama orang yang sebenarnya ada pengalaman itu lebih di atas lu lagi. Jadi mereka akan ngeliat terus tuh. Jadi makanya pentingnya tuh berkembang, lu mau berkembang, lu mau bersosialisasi, lu mau mencoba, semuanya dapet sih. Memang benar-benar kalau gue sendiri secara pribadi emang zaman kuliah emang yang paling ngebentuk sih semuanya, personal branding, soft skill, channeling segala macem. Itu kalau lu combine jadi satu, nggak menutup kemungkinan kedepannya ya lu mulus gitu, walaupun ya bertahap lah ya, bukan yang langsung jebret lu jadi Raffi Ahmad, tidak. Iya. Proses bro. Proses. Jadi tadi personal branding tuh nggak dibentuk langsung gitu ya. Enggak, Memang pelan-pelan. bertahap, terus juga memang lingkungan juga membentuk, terus akhirnya nanti ya seperti inilah dirimu gitu ya. Tapi tuh nggak bisa melihat dari ya setahun gitu ya. Enggak lah. Nggak bisa. Lu proses lah. Contoh, lu kalau misalnya personal branding lu ngikutin orang misalnya. Jadi lu ngeliat orang dia bikin personal branding kayak gini. Kan kemampuan lu sama kemampuan dia beda. Ya, betul. Ya kan? Jadi lu ngambil kemampuannya, lu nyontoh kemampuannya dia, nyontek kemampuannya dia. Terus ketika kemampuan itu diperlukan, dia lebih menonjol dibandingin lu. Ya. Padahal ya memang sebenarnya salah kita juga, kita nggak menonjol di situ, kenapa kita coba? Ya namanya juga benar mencoba, tapi kan harus itu tadi, cari tahu dulu, lu mampunya di mana, lu bisanya apa. Gitu. Kalau memang lu ngerasa bisa dengan apa yang dia punya, ya lu asah itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi justru akan jadi bumerang kalau misalnya lu FOMO sama kemampuan orang, lu malah jadi ketimbun gitu. Makanya kenalin diri sendiri aja dulu. Ya, kenalin diri sendiri. Kalau mau ambil apa yang bagus dari orang lain tuh ya ambil aja. Ambil bener. Modifikasi gitu ya. Iya, jangan plek-ketiplek. Plek-plek. Itu bahaya sih. Kadang repot juga tuh. Di dunia kerja juga gitu tuh. Banyak Jadi Pak. gue pengen kayak dia tuh. Wah, dia tuh kayak dia tuh, ditiru tuh. Tapi nggak dapet apa-apa tuh orang. Ya iya, karena cuma plek-ketiplek doang, nggak ada yang membedain. Kalau misalnya dia lebih nonjol, ada sesuatu yang dipanggil dia, kita diapain? Dapat capeknya doang. Dapat hikmahnya paling. Hikmahnya aja, dapat makasih doang, nggak ada apa-apa. Nah, ini kita bahas komunikasi sama networking, Jod. Tadi mungkin dari personal branding yang kita punya dengan tadi ya pengalaman di dunia kampus atau di sekolah dulunya gitu ya. Nah, ini kita masuk ke dunia kerja itu salah satunya tuh mungkin faktornya itu karena tadi keaktifan kita di organisasi segala macam sehingga kita dilihat sama industri atau dilihat industri itu langsung maupun tidak langsung tadi lewat medsos. Nah, itu
pesan lu gimana, Jod? Sebagai apa ya, memang yang udah di dunia profesional, nasihat lu ke teman-teman yang muda-muda. Jangan cepet capek. Jangan cepet. Jangan cepet nggak capek, jangan cepet ngeluh. Nah, jangan cepet ngeluh. Karena gue ngerasain ya, beberapa orang, bukan gue doang ya, beberapa orang tuh ngerasain kerja tuh mulai dari nol. Dimulai dari bawah. Ya, let's say misal hitung-hitungan gaji lah. Misal gaji mulai dari 1 juta. Ya. Bertahap gitu kan, kita pengennya lebih. Terus kalau dihubungin sama ke komunikasi, nggak nyambung. Ya, lu bisa kasih gitu bahwa networking itu sama komunikasi itu harus dirawat. Iya, gitu. benar. Jadi iya benar, sebenarnya komunikasi ya, benar. Komunikasi itu teman-teman bukan cuma ngomong bla 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 gini doang, enggak. Cara komunikasi kita tuh dinilai sama orang kan. Kayak misal lu ngomong lagi menjelaskan sesuatu banyak a e o gitu. Kelihatan kita nggak mempelajari sebenarnya. Nggak mempelajari materi yang kita bawain. Jadi orang yang akan melihat kita, ini gue nggak mau deh, misalnya secara profesional ya, gue nggak mau deh ngajak dia kerja lagi, dia tidak mempelajari apa yang harusnya dia tahu sebelumnya. Yaitu networking lu loss, hilang situ. Gue yang gempa. Terus kalau ya itu balik lagi, intinya komunikasi lu itu harus bisa profesional. Kalau ngomongin profesional ya, kalau ngomongin pekerjaan ya. Karena gue tuh ngerasain banget, gue beberapa kali ngerasain punya orang yang kerja di lingkungan gue dengan cara komunikasi yang menurut gue sendiri itu bagus, bisa diambil contohnya, dan ada juga yang nggak bagus sama sekali komunikasinya gitu. Ya kalau yang bagus sudah pasti, kan kalau teman-teman tahu prinsip komunikasi itu berhasil ketika orang yang lawan berbicara kita tuh menangkap pesan apa yang kita sampaikan. Nah ini beberapa kali di dunia pekerjaan, apa yang kita sampaikan dia bilang dia paham, tapi ternyata loss gitu, hilang. Berarti kan entah itu cara penyampaian dari kita yang salah, atau memang dari si orangnya sendiri itu yang tidak paham sebenarnya apa yang kita sampaikan. Kurang lebih kan kayak gitu. Makanya sebenarnya pastikan komunikasi itu lancar, komunikasi secara profesional, dan juga komunikasinya itu efektif gitu. Lu kalau dengar orang ngomong muter-muter, pusing gak sih? Ya gak? Kayak dia cuma mau bilang A, tapi dibawa dulu dari A ke Z dulu, ke W dulu, X dulu, muter tuh, baru sampai ke A-nya lagi. Intinya cuma satu. Itu doang. Itu yang kadang dunia pekerjaan yang rada bikin pusing. Cuman ya itu dinamika lah. Dinamika, balik lagi. Apalagi di ruang rapat ya, kadang cuman pengen minta tolong tapi curhat. Muternya ke mana dulu gitu ya. Cuman satu hal yang memang mau disampaikan gitu. Mungkin tadi komunikasi efektif. Nah, gimana dengan networking yang memang kita harus jaga gitu. Nah, sebetulnya kita bener kan, kata orang tuh kita nggak bisa nyenengin semua orang. Tapi kita bisa tuh gimana caranya buat setiap orang yang kita temui itu rasa nyaman. Nah, itu networking kan. Maksudnya ya siapa tahu di orang itu tuh sebetulnya ada rezeki kita gitu. Kita nggak tahu. Nah, pengalaman lu gimana, Dut? Yang pasti pertama nggak boleh lost contact ya. Itu pertama sih. Karena jujurnya ya gue kan baru pindah kantor nih. Terus emang gue tuh sama teman-teman sama bos gue di kantor lama itu nggak lost contact. Karena gue tahu, karena dunia kerja ini kan luas banget coy. Jadi sebisa mungkin walaupun lo nggak bisa nyenengin semua orang, setidaknya lu baik sama orang aja. Ini poinnya. Karena kalau lu baik sama orang, kemungkinan misalnya kita amit-amit ada sesuatu yang menimpa kita dengan tidak baik. Nah itu akan dibales gitu. Ini balik lagi sih, terserah. Cuman kalau menurut gue ya intinya nggak bisa nyenengin semua orang itu bener, tapi kita harus bisa baik ke semua orang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Jadi tadi komunikasi efektif di dunia kerja, apabila teman-teman udah masuk ke dunia kerja, terus networking yang memang harus dijaga. Mungkin sekarang kita jadi bawahan gitu, nanti kita jadi atasan tuh view-nya beda lagi gitu. Beda lagi. Tadi Jody udah bilang bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang, tapi kita harus baik ke semua orang gitu. Jangan terlalu baik, nanti orang yang baper. Nah itu, tapi kan kita profesional, dengan ngedudukin masalah tuh sesuai dengan ya masalahnya, nggak kemana-mana. Profesional. Tapi
terakhir pertanyaan gue, tips buat ya tadi komunikasi efektif dan networking itu apa dari lu? Kalau komunikasi efektif ya, pastikan lu itu paham dulu sesuatu yang mau lu sampaikan. Karena kalau lu nggak tahu apa yang mau lu sampaikan ke orang, misal lu ada sebuah kerjaan yang dia kerjanya tuh harus dieskalasi ke atasan. Tapi lu cuma baca sekilas dan lu kayak cuma tahu garis besarnya aja, lu nggak tahu detailnya itu apa. Nanti ketika ditanya sama bos lu, ini apa bisa kayak gini? Gitu. Nah, jadinya apa? Nggak ada solusinya kan? Yang ada lu domelin bos misalnya. Misalnya, makanya intinya paham dulu, komunikasinya efektif, langsung straight to the point. Gua tahu mungkin orang banyak ngomong muter-muter itu supaya terlihat dia paham, terlihat dia di bidang itu sudah bergerak dengan lama misalnya. Cuman zaman sekarang orang pada ngerti lah. Maksudnya kelihatan orang yang memang muter-muter ngomongnya tapi dia tidak menyampaikan sesuatu, sama orang yang memang dia menyampaikan sesuatu dengan straight to the point tapi dia paham. Itu orang sekarang udah pasti udah kelihatan, orang-orang pada tahu. Nah, terus kalau networking jangan malu sih sebenarnya. Jadi jangan malu untuk bertanya dengan apa namanya. Misal kita dulu sekantor nih. Kalau ada sesuatu, ada apa, misal terkait yang masih sama-sama kerja di bank, kita bisa ngobrolin. Nah, atau kayak gini nih, tiba-tiba ada butuhnya, ngubungin, diajak ngobrol, gini tuh bisa. Ini kan dijaga networking. Betul. Siapa tahu nanti dia suatu saat misal jadi direksi di suatu bank, ya kan? Terus dia ngelihat, ini si Jody posisinya masih di bawah-bawah aja. Kasian banget. Jody. Atau sebaliknya gitu. Atau sebaliknya, coba posisi sini. Dites dulu sesuai dengan prosedur segala macam. Kalau sesuai sikat, ya makanya lu jaga baik networking lah. Ya. Itu tadi pesannya Jody. Mungkin closing statement Jod. Nah ini tadi kita udah bahas tentang personal branding, soft skill, komunikasi dan networking. Nah ini teman-teman generasi muda gitu ya. Nah ini apa pesan lu buat mereka mempersiapkan diri, terutama di era digital sekarang ya Jod ya. Nah gimana pandangan lu? Jangan dikalahkan dengan kemudahan. Ya enggak? Jadi dengan segala kemudahan lu nganggap itu gampang. Ya kan? Memang benar gampang, cuman cara lu dapetin itu secara gampang malah bikin lu jadi nggak ada effortnya gitu. Jadi lu bikin lu kayak nggak intuit tuh ke sana. Lu nggak benar-benar untuk ngejar itu karena lu udah dapet dan lu tahu cara dapetinnya gampang, cara itu terus yang lu ulang. Gitu. Lalu lu harus bisa coba cara lain. Jangan ya itu tadi, jangan dikalahkan sama kemudahan. Memang benar sebenarnya kita juga semua memanfaatkan kemudahan ini gitu. Ya kan? Cuman gimana cara kita untuk memanfaatkan kemudahan ini dan kita upgrade gitu. Kayak misal Kenji nih sekarang dia bikin konten kayak gini. Dia mudah nih. Dia beli lighting, beli ring lighting, dia pakai tripod segala macem, mudah. Cuman berapa orang yang udah beli tapi nggak ngejalanin kayak gini. Berarti kan lu udah one step ahead dari orang lain gitu. Jadi bukan cuma orang yang dia udah beli, dia taruh tapi dia nggak mulai-mulai. Jadi ketika lu sudah memulai dan sudah memanfaatkan kemudahan itu, ya jadilah kayak gini. Walaupun nggak tahu nih ada isinya nggak obrolannya. Ada lah, nanti gua potong-potong. Enjoy. Terus itu soft skill, perbanyak kegiatan. Di dunia kampus ya. Ya kalau teman-teman masih kuliah, teman-teman masih sekolah, perbanyak ekskul, perbanyak kegiatan-kegiatan yang memang mengasah, kayak misalnya organisasi, apapun itu, mau itu kegiatan olahraga, kegiatan seni, fotografi segala macam, itu semua diambil aja, coba. Toh nanti kita akan tahu kita akan cocoknya di mana. Terus juga kalau misalnya teman-teman ngerasa gue mau bisnis aja lah daripada kerja ngikutin orang capek, ya monggo silakan gitu. Cuman kan ada konsekuensinya sendiri ya. Semuanya tuh ada ininya, ada konsekuensinya lah. Jadi sebisa mungkin lu tuh balik lagi ke pahamin kemampuan kita tuh seperti apa. Baru lu kembangin pelan-pelan. Kayak lu bisa komunikasi depan publik, lu nanti akan dinilai komunikasi dengan tim itu baik. Ya kan, semuanya lancar. Jadi orang-orang ketika berinteraksi sama kita, orang-orang itu akan seneng, orang nggak akan sungkan untuk minta data. Karena gue ngerasain beberapa kali mau minta sesuatu ke tempat kerja gitu ya, ke orang,
gue tuh rada nggak bisa karena Atau merekanya nggak bisa karena harus misalnya formal. Nah, Bener. dengan hubungan baik itu kan, iya itu makanya kadang gue ngerasa ini kalau gue minta ke sini karena respon dia sebelumnya kayak gitu, gue jadi rada gimana ya. Jadi ya kita yang harus memposisikan diri kita. Ini juga penting, kita harus tahu ngebaca lawan bicara kita kayak gimana gitu, ya kan. Kalau lawan bicara lu nggak bisa diajak formal, ya lu bawa bos lu suruh mintain datanya. iya, pokoknya gitu harus adaptasi dengan lawan bicara juga penting. Bener gitu ya. harus ngerti orang juga, maksudnya bukan dilihat dari sisi kitanya aja. Betul. Harus ngerti juga lawan bicaranya, lawan Iya, kerja kalau dia kita. terlalu hierarki kan kita nggak bisa apa-apa juga gitu kan. Benar, jadi ya intinya sopan, baik, nggak macam-macam lah kayak Kenji. Kayak Jody lah, anak baik ya kan. Aduh, berat. Like, subscribe channel Ruang Temu Inspirasi. Nah, Nanti ada di bawah-bawahnya gitu. ada di deskripsi. Ada Nah, nanti mampus lo ngeditnya bingung. tolong di follow, di subscribe. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye, Sobat Inspirasi.